Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini. Seturut dengan terang tema bagi kita hari ini, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Matius 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Saya bacakan bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sampai jauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali menjadi tema bagi kita hari ini, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Teks khotbah hari ini berisikan perumpamaan tentang biji sesawi dan juga perumpamaan tentang ragi. Biji sesawi dan ragi adalah dua hal yang familiar bagi kehidupan orang Yahudi di dalam kehidupan mereka karena terkait erat dengan aktivitas harian mereka dalam dunia pertanian dan juga dalam kegiatan rumah tangga, yaitu pembuatan roti sebagai makanan sehari-hari. Pada perumpamaan yang pertama yang kita baca tadi, yang kita dengarkan tadi, yaitu perihal biji sesawi. Dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32 tadi dikatakan Yesus berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Dan ayat 32 dikatakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, dan seterusnya, saudaraku. Apa yang mau dikatakan Yesus dengan mengumpamakan biji sesawi dengan kerajaan surga, kerajaan Allah? Apa yang dimaknai Yesus dengan mengumpamakan kerajaan surga dengan pertumbuhan sesawi, saudara? Hal yang pertama yang perlu dipertegas tentang biji sesawi adalah bahwa biji ini adalah biji yang kecil, yang paling kecil dari segala biji-bijian yang dapat dijadikan benih, yang dapat dijadikan bibit. Tetapi apakah yang terjadi jika benih ini, biji sesawi ini sudah ditaburkan oleh petani, sudah ditaburkan orang di ladangnya? Benih itu akan bertumbuh dan benih itu akan berkembang, bahkan pertumbuhannya melebihi perkembangan biji-biji sayuran lainnya. Mengapa disebut demikian, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Sebab sesawi ini akan bertumbuh dan berkembang seperti pohon. Firman Tuhan tadi mengatakan seperti pohon mengatasi ketinggian. Seperti pohon dia akan mengatasi ketinggian, kekuatan dan ketegaran tanaman sayur mayur lainnya. Dari biji benih yang terkecil namun dapat bertumbuh lebih besar, lebih tinggi, di mana burung-burung dapat datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin apakah yang mau dimaknai Yesus dengan perumpamaan ini terkait dengan kerajaan surga? Dengan pengumpamaan ini atau perumpamaan ini, Yesus mau mengatakan bahwa benar
Sekali lagi, benar, kerajaan surga itu pada mulanya sangat kecil di mata orang, dipandang orang. Sehingga kemungkinan sekali orang tidak memperdulikannya, orang tidak menganggapnya. Namun jika ada pekerja yang menaburkannya, memberitakannya atau mewartakannya, maka kerajaan surga itu akan semakin besar, akan semakin meluas. Demikianlah perihal kerajaan surga, yakni yang berisikan firman Allah, berisikan kebenaran Allah, pada mulanya sangat kecil, sangat terbatas, namun setelah ditabur, dirawat, dan disampaikan, diberitakan, maka semakin membesar dan semakin meluas. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perihal kerajaan surga, yakni yang berisikan firman Allah dan kebenaran Allah, pada mulanya sangat kecil. Namun setelah ditaburkan, dirawat, dan disebarluaskan, akan semakin besar, akan semakin meluas. Jauh dari kendali pikiran kita, jauh dari apa yang kita pikirkan, dari pemikiran dan upaya manusia. Mulanya mungkin banyak orang yang tidak yakin dengan kedatangan kerajaan surga itu. Namun sekarang kerajaan itu sudah datang dan nyata di dunia. Dalam apa? Dalam diri Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil sukacita firman ini harus disebarluaskan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Injil itu harus disebarluaskan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Namun bagaimana kalau tidak ada pekerja yang menaburkan? Kalau tidak ada orang yang mau menaburkan, memberitakan, tentu firman itu tidak akan bisa disebarluaskan. Namun kalau disebarluaskan, akan semakin banyak orang yang mendengar, akan semakin banyak orang yang percaya, semakin meluas, semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang bersandar, datang, berteduh. Sebagaimana burung-burung itu berteduh dan bercarang di cabang sesawi itu. Orang-orang akan menerima kebenaran firman Tuhan dan akan percaya dan menyandarkan kehidupannya bergantung hanya kepada Tuhan saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada perumpamaan yang kedua tadi, yaitu ragi yang diaduk, dalam ayat 33, firman Tuhan tadi berkata, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerjaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Seperti ragi, mengumpamakan kerjaan surga dengan ragi yang diambil seorang perempuan yang diaduk di dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Untuk membuat adonan, membuat roti, dibutuhkan ragi. Ragi ini juga berukuran kecil, namun cukup untuk menghamirkan atau memfermentasikan tepung terigu sebanyak 3 sukat tadi. Kalau 1 sukat itu ukurannya 4 gantang. Ragi yang kecil itu menyebabkan adonan roti menjadi berkembang. Dia berkembang, dia membesar. Saudaraku, demikian juga halnya kerajaan surga. Bagaikan ragi yang nampaknya kecil, namun bisa berdampak luas, berdampak besar. Akan berkembang sesuai dengan kuasa Allah, sesuai dengan kehendak Allah, hingga berdampak dan berdaya guna bagi dunia ini. Bukan hanya bagi 1-2 orang, tetapi seluruh dunia akan berdampak besar. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan tentang ragi juga menggambarkan tentang jumlah yang kecil dibandingkan dengan adonannya. Namun ragi yang tersembunyi itu, kecil itu, tersembunyi di dalam adonan itu memiliki potensi untuk membuat adonan berkembang, adonan membesar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, benih sesawi dan ragi menggambarkan kuasa kerajaan surga, kuasa kerajaan Allah yang tersembunyi, tetapi secara diam-diam kuasa itu bekerja dan menjadi nyata bagi banyak orang. Bahkan kita tahu bahwa kemudian hari melalui penyataan, melalui pelayanan para murid-murid Yesus, kerajaan Allah nyatakan ke ujung bumi,
membawa dampak besar kepada semua orang. Banyak orang-orang yang telah terselamatkan, yang mau mendengarkan berita itu, berita Injil itu. Benih yang tertanam di tanah itu memang kemudian bertumbuh dan menjadi pohon besar, tempat burung-burung bersarang. Demikian juga Injil itu, kerjaan sorga itu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sampai kini banyak orang yang mungkin menganggap sepele, mungkin banyak menganggap remeh kerajaan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu. Bagi mereka mungkin Yesus seolah tokoh dongeng yang ceritanya enak didengarkan, tetapi bukan untuk diimani, bukan untuk dipercayai. Maka bisa saja orang-orang itu mengejek orang-orang yang beriman kepada Yesus. Bisa saja mereka tidak percaya kepada berita itu, bahkan tidak memandang orang-orang yang memberitakan kebenaran firman itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu berkecil hati, karena suatu saat kerajaan Allah itu akan semakin besar, akan dinyatakan, kemudian Allah akan dinyatakan. Bagaimanapun perspektif orang, cara pandang orang terhadap kerajaan Allah itu. Tapi kalau ada orang-orang yang kita mau menyebarkan, memberitakan Injil kebenaran itu, maka kerajaan itu akan semakin membesar. Kuasa Allah akan berada di sana. Namun saudaraku, untuk menyatakan diri, menyatakan ini diperlukan penabur benih. Diperlukan kita sebagai orang yang percaya untuk menaburkan benih, yang menyampaikan kebenaran firman Allah, yang mau menyatakan perbuatan Allah lewat karya kehidupannya, kehidupan sehari-hari, perbuatannya sehari-hari, yang mau menjadi alat Tuhan menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita, dalam sekeliling kita, di mana kita berada. Siapa itu? Tentunya Allah, saudaraku, kita semua, orang-orang yang percaya. Saudara dan saya berkewajiban untuk memberitakan itu, supaya Injil kerajaan Allah itu bisa didengarkan dan orang-orang semakin percaya dan mereka diselamatkan. Sebab itu kita perlu mendoakan agar kuasa kerajaan Allah ini berkarya di dalam diri setiap orang. Kuasa kerajaan Allah ini berkarya di dalam diri setiap orang percaya untuk menebarkan kerajaan itu, kerajaan Allah itu. Juga mendoakan mereka yang tidak percaya, saudaraku, yang belum percaya pun, sehingga mereka bisa menjadi percaya, mendengarkan berita Injil kebenaran itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, benih-benih kebaikan haruslah kita nyatakan dalam hidup kita, haruslah kita beritakan dalam kehidupan kita. Taburkan biji kebenaran pada pagi hari, taburkan biji kebenaran siang, malam hari, sore hari. Saat kita diberikan kesempatan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, saat kita diberikan kesempatan untuk boleh berkarya, melakukan kebaikan Tuhan lewat diri kita, lakukan. Menjadi penabur yang setia, supaya bumi dipenuhi kebenaran dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.